gitu Be ya. Hanya berdasarkan, oh gue percaya dengan buku ini, oh gue percaya dengan omongannya si A, si B, si C gitu kan Be. Tapi tidak, dia sendiri tidak membuktikan gitu, tidak bisa membuktikan atau tidak bisa menerjemahkan itu semua kan, sama aja bohong kan itu. Loh itu dia, kita percuma dikasih akal, iya kan? Apa itu akal? Pikiran yang punya kesadaran, itu baru ada akal. Itu, makanya gunakan akal. Jangan nggak gunakan akal, hanya gunakan pikiran. Ya seperti itu. Maka ketika saya menjelaskan kan cuma dibilang ngomong-ngomong, kan begitu. Padahal ini yang saya jelaskan nggak ada di dalam manapun juga. Kenapa saya bisa jelaskan? Karena saya mengalami, saya orang perjalanan, itu loh. Iya kan? Itu. Dan bahasa yang saya jelaskan itu bahasa yang gamblang, yang sederhana. Di room ini sering saya bahas. Yang utama adalah, pernah nggak kamu mengamati, menganalisa seluruh perjalanan hidup kamu? Dari mulai kamu terlahir sebagai manusia, sampai saat ini kamu sudah berumur berapa? Nggak pernah itu kamu amati. Kamu cuma sepelekan. Kalau itu sudah lewat, sudah berjalan. Padahal disitulah kamu mengenal diri kamu sebenarnya. Itu sudah kamu alami semuanya. Nah, setelah itu kamu paham, baru kamu masuk secara pengetahuannya apa yang dimaksud diri. Ya, seperti sering saya jelaskan, bahwa diri itu jelas terdiri dari jasmani dan rohani kita. Kemudian kita urai lagi, apa itu jasmani kita? Apa itu rohani kita? Nah, setelah kita urai masing-masing, ya kan? Terus apa fungsinya masing-masing dari alat-alat yang ada di dalam diri kita? Seperti itu. Jadi itu kita sudah mengenal diri kita, tetapi kita belum mengenal sejati diri kita. Makanya untuk mengenal diri, saya membagi 3 klaster. Klaster pertama apa? Ya, kenali dulu identitas diri kamu. Apa yang dimaksud identitas diri? Harus paham, yaitu siapa namamu pada saat ini. Ya, apa jenis kelaminmu pada saat ini? Apa hobimu pada saat ini? Apa kelebihanmu pada saat ini? Itu diri, identitas diri. Kemudian siapa saudaramu? Siapa orang tuamu? Siapa kakekmu, siapa nenekmu, dan seterusnya. Itu ada di dalam DNA kita. Jelas itu. Itu nggak bisa bohong. Apalagi DNA sekarang bisa dibuktikan secara saintifik. Ya kan? Jelas itu. Itu mengenal identitas diri kita. Baru kita masuk kepada mengenal diri yang saya jabarkan tadi. Apa itu diri? Jasmani dan rohani. Apa itu jasmani? Ya kan? Tubuh, wadah. Ya kan? Jasad. Karena seperti itu. Nah, sebagai apa? Sebagai rumah. Nah, karena dia sebagai rumah tentu ada penghuninya. Siapa yang menghuni rumah itu? Kan begitu pertanyaannya. Ya pasti. Yang menghuni rumah itu adalah rohani kamu. Nah, itu kan. Berarti di tubuh ini ada penghuninya. Nah, di tubuh ini juga punya perangkatnya. Apa perangkat-perangkat yang ada di jasmani kamu? Kita jabarkan. Ternyata jasmani kita itu ada dibagi 2. Ya kan? Satu yang berwujud, yang nyata, yang terlihat. Satu lagi yang abstrak, yang tidak terlihat, ya, yang gaib. Nah, baru kita breakdown lagi. Yang terlihat, yang nyata, ya, yang kasar, tubuh kasar istilahnya. Apa itu? Panca indera kita. Nah, panca indera itu apa? Indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman, indera pengecap, dan indera peraba. Loh, ini kan masing-masing punya fungsi nih. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya, hidung untuk penciuman, lidah kita sebagai pengecap, sebagai perasa. Kemudian kulit kita sebagai peraba. Masing-masing punya fungsi.
Nah, ternyata panca indera itu masih dibagi dua lagi. Kenapa dibagi dua? Ternyata ada yang kasar dan ada yang halus. Nah, breakdown lagi, yang kasar itu seperti apa, yang halus itu seperti apa. Contohnya bagaimana? Kan seperti itu. Nah, yang kasar ini seperti ini misalnya. Saya melihat Kohan, ya sama dengan teman-teman yang lihat Kohan itu sama. Itu yang kasar, nggak ada perbedaan. Lalu yang halus yang bagaimana? Yang halus misalnya, saya melihat sesuatu sosok, ya, saya jalan bareng-bareng dengan teman-teman. Ketika saya tanya teman-teman, kamu lihat nggak ada sosok di situ? Mereka mengatakan, saya tidak lihat. Akhirnya malah mereka mengatakan, ah kamu halu. Padahal nyata-nyata saya melihat. Kenapa demikian? Karena itulah indera halus kita. Semua orang belum tentu bisa melihat seperti itu kalau nggak terlatih atau nggak terbuka. Padahal itu semuanya sudah dibuka, sudah terbuka ketika kita masih bayi. Nah, itu sampai umur 3 tahun, ya ketika kita sudah mulai menggunakan pikiran-pikiran kita, itu baru ada yang hilang. Penglihatan halusnya hilang, pendengaran halusnya hilang. Tetapi ketika masih bayi, itu semua masih terbuka. Kenapa panca indera yang halus itu hilang? Karena pikiran kita sudah bekerja. Itu loh, pikiran kita sudah bekerja, makanya hilang. Itu. Akhirnya terjadi apa? Terjadi sumbatan. Sumbatan-sumbatan pada apa? Pada panca indera kita. Makanya kita tidak lagi bisa melihat sesuatu yang abstrak. Tidak bisa lagi mendengar sesuatu yang abstrak juga. Nah itu, kita terjemahkan masing-masing. Nah terus apa lagi? Jasmani yang kasar. Iya kan? Nah, ada perangkat-perangkat lainnya seperti jantung, ya, ginjal kita, paru-paru kita, ya, usus besar, usus kecil, pencernaan kita, kan seperti itu. Semuanya punya fungsi, semuanya punya kesadaran. Kenapa? Kalau nggak ada kesadaran, dia ngaco kerjanya. Karena ada kesadaran, jantung untuk apa? Mompa darah, memfilter darah-darah yang apa? Supaya darah-darah itu bersih. Nah itu kesadaran. Kesadaran pada apa? Kesadaran jantung. Nah itu yang kasar. Begitupun dengan paru-paru, begitupun dengan apa? Ginjal dan seterusnya. Itu masing-masing punya kesadaran, termasuk panca indera kita tuh punya kesadaran. Kira-kira begitu. Nah itu yang kasar. Lalu apa? Jasmani yang halus, yang abstrak, yang gaib, yang tidak berwujud, yang tidak bisa dilihat. Pikiran. Iya kan? Terus apa lagi? Perasaan. Nah, kita breakdown lagi masalah pikiran. Bagaimana sifat daripada pikiran? Bagaimana cara kerja pikiran? Bagaimana cara kerja perasaan? Bagaimana sifat-sifat dari perasaan? Nah, itu. Kalau kita paham tentang itu, ya kan? Maka itulah kita sudah mengenal diri kita. Itu loh. Oh ternyata kerja pikiran seperti ini. Iya kan? Dia terkoneksi dengan apa? Dengan panca indera kita. Boleh dibuktikan. Kita melihat langsung terkoneksi dengan pikiran kita. Ya. Pikiran menghasilkan perasaan. Dia melihat sesuatu yang tidak apa? Katakanlah satu perbuatan yang kejam direspon oleh pikiran. Perasaannya dimunculkan apa? Ngeri misalnya, perasaan ngeri. Nah itu cara kerja pikiran. Kemudian apa lagi? Itu sifat-sifat pikiran apa? Dia selalu butuh penilaian. Ya, butuh penilaian benar dan salah. Maka itu yang dikatakan pikiran itu dualitas. Dan seterusnya, itu loh. Nah ternyata pikiran itu masih bagian terkecil daripada yang ada, perangkat-perangkat yang ada di dalam diri kita.
Kenapa bagian terkecil? Nanti saya jabarkan, saya buktikan. Kira-kira kan seperti itu. Tetapi pikiran itu justru menguasai hajat kehidupan manusia 100%. Iya kan? Semua kita pakai pikiran. Padahal dia adalah bagian terkecil dari perangkat-perangkat yang ada di dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Dampak daripada pikiran. Mudah kecewa, mudah emosional. Karena ternyata di dalam pikiran itu ada apa? Ada ego. Ya kan? Kenapa? Karena pikiran itu ada positif dan ada negatif. Seperti itu. Lalu apa lagi? Ya kan? Oh, ternyata pikiran jadi pelopor. Karena betul tadi saya katakan, dia itu menguasai 100% hajat hidup kita. Makanya dia dikatakan pelopor. Makanya banyak orang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Tidak bisa mengendalikan pikirannya. Sampai ada kalimat seperti ini. Ketika kamu mampu mengendalikan pikiran kamu, maka kamu adalah pemenangnya. Karena saking sulitnya mengendalikan pikiran. Tetapi bagi saya yang sudah punya teknik untuk mengendalikan pikiran, melalui apa? Mindfulness terapi atau mindfulness meditation. Itu gampang mengendalikan pikiran. Pikiran tuh diam. Itu loh. Bisa diam dia. Itu. Kenapa bisa diam? Ya kan? Ketika si pikiran diam, maka yang bekerja siapa? Yang bekerja baru rohaniah kita. Selama pikiran itu terus bekerja, maka rohaniah kita itu hanya sebagai pengamat. Itu aja. Nah, kalau kita paham tentang itu semua, tentang perasaan segala macam, itu kita udah mengenal diri. Si pengendali, si pemilik rumah itu, yaitu apa? Rohaniah kita. Apa itu rohaniah kita? Ya kan? Ternyata rohaniah kita itu terdiri dari apa? Batiniah kita. Apalagi jiwa kita. Apalagi roh ilahi. Jadi ada 3 itu. Batiniah, jiwa, roh ilahi. Nah, apa fungsi dan cara kerja batiniah kita? Apa fungsi dan cara kerja jiwa kita? Dan apa fungsi dan cara kerja rohaniah kita? Itu harus kita kenal. Nah, ketika itu semua, itulah kita mengenal diri kita. Itu baru mengenal diri loh. Nah, setelah itu baru masuk mengenal sejati diri kita. Itu yang lebih dalam lagi. Kenapa lebih dalam? Karena di situ mengupas tentang jiwa kita yang terdalam. Arti yang terdalam apa? Ternyata jiwa kita ada di saat ini, ada di saat sebelumnya, dan ada di saat, mungkin ada saat kemudian. Jangan belum apa-apa, udah pengen tahu sejati diri, sejati diri, sejati diri. Ada yang mengatakan sejati diri itu adalah sosok. Tidak, sejati diri itu tidak berbentuk sosok. Yang membuat sosok itu adalah pikiran kita yang membentuk sosok. Nah itu, sejati diri itu apa? Itulah kesadaran murni kita. Itulah pusat kesadaran kita. Itu sejati diri kita. Dia bukan berbentuk sosok. Kira-kira begitu ya. Mungkin pada saat kehidupan yang lalu dia berbentuk sosok. Nah itu. Jadi kita harus paham itu. Apa cara kerja batiniah kita? Ternyata cara kerja batiniah kita itu, batiniah itu apa dulu? Ya kan, ruang kosong yang tiada terbatas. Itulah batiniah kita. Nah, apa fungsi batiniah kita? Nah, ternyata fungsi batiniah kita itu menampung semua pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita. Itu ditampung oleh batiniah kita di kehidupan saat ini. Makanya tadi saya katakan, pikiran itu hanya bagian terkecil dari perangkat-perangkat yang ada di dalam diri kita. Tetapi justru dia yang mengendalikan kehidupan kita 100%. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi harus kita bisa buktikan itu.
Itu nyata gitu loh, itu nyata. Karena dia menampung semua pikiran-pikiran dan perasaan. Sebagai contoh apa? Saya akan contohkan. Ketika kita meninggal, kemana pikiran kita? Iya kan? Itu kan pertanyaannya. Kemana perasaan kita? Tahu nggak pikiran kita kemana ketika kita meninggal? Apakah orang yang meninggal itu masih punya pikiran? Apakah orang yang meninggal itu masih punya perasaan? Kan nggak ada. Kalau nggak ada, kemana sih pikiran itu? Perasaan juga kan nggak ada perasaan lagi kalau orang sudah meninggal. Lalu kemana perasaan itu? Nah, ternyata perasaan itu memang ditampung. Pikiran dan perasaan itu ditampung oleh batinia kita. Itu. Lalu kemana batinia kita setelah kita meninggal? Iya kan? Ternyata batinia kita itu sudah melebur ke dalam jiwa kita. Apa itu jiwa? Kan jadi pertanyaan begitu. Ternyata jiwa adalah ruang kosong juga yang tiada terbatas. Ruang kosong yang tiada terbatas juga. Maka dia bisa menampung batinia kita. Kenapa bisa menampung? Batinia itu ada di kehidupan kita saat ini. Iya kan? Batinia itu ada di kehidupan kita saat ini. Sementara jiwa kita ada kehidupan saat ini dan ada di kehidupan sebelumnya, bahkan ada di kehidupan setelahnya. Kan seperti itu. Iya kan? Nah, itu loh. Jadi kita kenal diri kita dengan cara seperti itu, ya. Bukan berdasarkan atau apa ya namanya ya, terdogma tanpa kecerdasan yang ada yang sudah dimiliki setiap manusia, hanya percaya tapi tidak bisa membuktikan gitu Be ya. Hanya berdasarkan, oh gue percaya dengan buku ini, oh gue percaya dengan omongannya si A, si B, si C gitu kan Be. Tapi dia sendiri tidak membuktikan gitu, tidak bisa membuktikan atau tidak bisa menerjemahkan itu semua kan, sama aja bohong kan itu. Loh itu dia, kita percuma dikasih akal, iya kan? Apa itu akal? Pikiran yang punya kesadaran, itu baru ada akal. Itu, makanya gunakan akal. Jangan nggak gunakan akal, hanya gunakan pikiran. Ya seperti itu. Maka ketika saya menjelaskan kan cuma dibilang ngomong-ngomong, kan begitu. Padahal ini yang saya jelaskan nggak ada di dalam manapun juga. Kenapa saya bisa jelaskan? Karena saya mengalami, saya orang perjalanan, gitu loh. Dan bahasa yang saya jelaskan itu bahasa yang gamblang, yang sederhana, yang mudah dimengerti. Bukan bahasa-bahasa filsafat, ya, atau bukan bahasa-bahasa yang hebat-hebat gitu loh. Memang faktanya seperti itu.